Selamat sore Angelo. Selamat sore, Luis. Gimana kabarnya hari ini Angelo? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik. Kira-kira apa nih yang membuat Angelo baik hari ini? Karena mungkin hari ini perjalanan lancar ya, Lancar, jalan. Tuhan. Juga bisa mulai olahraga. Oh puji Tuhan. Emang selama ini nggak olahraga? Olahraga. Olahraga. Mungkin lebih Cuman rutin. lebih rutin aja. Kesini naik apa Angelo? Saya naik motor. Motor. Uh, Oke. Nggak macet ya? Lancar ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sebelumnya terima kasih Angelo udah datang ke sesi kedua konseling kita pada hari ini Angelo ya. Mungkin sebelum mulai kita mungkin berdoa dulu ya. Mungkin Angelo bisa bantu pimpin doa. Mungkin sertai juga harapan-harapan Angelo buat sesi konseling kita yang kedua pada hari ini. Mulai Angelo. Ya, mari kita bersatu dalam doa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu sehingga Engkau memperbolehkan kami berkumpul di sini. Saudara Luis dengan saya untuk mengadakan konseling. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, sertailah kami selalu, pimpinlah jalan kami selalu, agar konseling hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua menjadi baik lagi. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Angelo atas doanya. Doanya sangat bagus. Semoga harapannya tercapai ya pada sesi konseling kita pada hari ini. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa, seperti minggu lalu saya akan menjelaskan rules sesi konselingnya, siapa tahu Angelo lupa. Jadi sesi konseling kita akan berjalan selama 30 menit. Oke. Pertemuan kali ini itu melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kan pertemuan lalu kamu sudah menjelaskan permasalahan kamu. Nah pada hari ini mungkin kita dalami lagi masalahnya dan kita menentukan tujuan positif yang ingin dicapai oleh Angelo. Oke. Dari Angelo apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut untuk ke asas. Jadi seperti biasa, seperti seminggu lalu saya sudah jelaskan ada 2 asas Angelo. Apakah Angelo masih ingat? Keterbukaan, kerahasiaan. Pintar Angelo, pintar. Jadi pertama saya jelasin dulu ya Angelo ya. Jadi asas kerahasiaan itu apa yang Angelo ungkapkan di sini itu hanya sampai di saya. Jadi hanya kita berdua dan Tuhan yang tahu. Tetapi akan menjadi masalah umum jika itu sudah menyangkut nyawa atau masalah-masalah yang sudah urgent yang harus ditangani saat itu juga. Oke. Apakah dari Angelo ada pertanyaan untuk asas kerahasiaan? Tidak. Oke, berarti Angelo percaya ya. Semoga ya. Semoga. Oke. Kalau untuk asas keterbukaan, jadi untuk asas keterbukaan diharapkan Angelo sebagai konseli bisa dapat terbuka pada saya, konselor, karena Angelo sudah mengisi informat consent kan pada sebelum kita mau mulai sesi konseling. Oke. Apakah Angelo sudah paham? Paham. Oke, baik. Oke, jadi untuk sesi konseling kita pada hari ini ya, sesi konseling pada kita hari ini itu mengeksplorasi solusi serta tujuan positif dari permasalahan Angelo minggu lalu. Terus nanti kita akan menggunakan berbagai teknik juga, yaitu teknik miracle question dan scaling question. Apakah Angelo ada pertanyaan? Scaling sama apa tadi? Miracle question. Oh iya. Oke. Jadi nanti miracle itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang kayak pertanyaan keajaiban nanti akan saya tanyakan. Kalau scaling kamu sudah tahu kan Angelo seperti apa scaling? Buat gigi. Bukan, beda. Scaling itu pertanyaan skala. Nanti akan ditanyakan di awal dan di akhir. Baik. Apakah sudah paham Angelo? Siap, paham. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Siap, tidak. Oke. Apakah Angelo sudah siap? Siap. Oke, mantap. Makasih Angelo atas kesiapannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kita pada hari ini. Jadi kan minggu lalu kita sudah membahas, Angelo sudah sharing permasalahan Angelo itu sering terlambat ya. Dan nah mungkin pada pertemuan kali ini mungkin kita mendalami lagi, mungkin Angelo bisa sharing lagi permasalahan Angelo dari minggu lalu, bisa yang belum sempat di sharing lagi. Sekarang kita menggunakan asas keterbukaan. Oke, boleh Angelo? Untuk masalah terlambat itu saya udah merasakan dari kecil ya sebenarnya. Sekitar umur 5 tahun, tepatnya pas TK besar. Sebenarnya awalnya
saya nggak telat-telatan gitu. Cuman karena kebiasaan kan waktu itu saya diantar oleh ibu saya, mama saya kan. Mama saya juga kerja di salah satu rumah sakit dan beliau tuh absennya jam 8. Hmm. Nah, kalau nganter saya tuh bakal kepagian gitu. Jadi beliau tuh mepet-mepetin sama jam saya. Kan saya masuk jam 7, beliau jam 8. Lalu beliau nganterin saya tuh biasanya 7 kurang 10. Oh, Padahal perjalanan 12 menit. Kok offside? Nah, Jadi, jadi telat tuh saya. Awalnya saya kan biasa aja ya, kayak nggak biasa juga sih, kayak aduh telat, kayak ada rasa Ada bersalah, khawatir dan ada rasa bersalah. khawatir, kayak aduh telat nih, gimana ya. Masih rasa takut terus, tapi lama kelamaan rasa takut itu mati gitu di saya, karena ya saking seringnya. Dan waktu di TK konsekuensinya cuma tanda tangan kalau saya telat, terus itu masuk lewat ruang guru. Terus dari situ mulai terbentuk pola pikir kayak oh berarti saya masih ditungguin kalau telat gitu. Saya nggak ada kata terlambat gitu, toh saya juga nggak telat banget gitu kan. Jadi ya abis itu pola pikir tersebut terbentuk terus karena mama saya yang sering nganterin kan, nganterin terus dia nyampe SD juga begitu. Mama saya nganterin nyampe agak dalam biar saya jalannya cepet karena emang udah telat gitu, telat 5 menit 10 menit gitu. Dan itu kebawa terus sampai SMP, dan ya sampai sekarang juga masih kebawa gitu sampai kuliah di teknik. teknik. Iya. Oke, Angelo kan tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Angelo tuh terbentuk terlambat tuh sebenarnya karena turunan dari mama ya. Betul. Karena ajakan dari mama yang mepet nganter, terus sehingga Angelo terlambat, tapi terlambat tetap ditungguin. Jadi Angelo merasa kayak oh nggak apa-apa, Angelo mewajarkan hal yang salah gitu loh. Iya betul. Ya kan, berarti Angelo kayak oh nggak apa-apa deh, besok gue telat lagi orang ditungguin ini ya kan. Nah oke, itu permasalahan telat. Minggu lalu Angelo juga cerita kalau misalnya Angelo ini juga suka menunda tugas, terus sulit untuk mengatur tugas dengan baik lah, kayak menunda tugas. Dan betul. boleh diceritakan lagi apakah lebih dalam tentang masalah itu? Kalau soal menunda tugas itu mungkin terbentuk pas SD ya, karena udah mulai kompleks tugasnya, mulai banyak tugasnya di kelas 3 sampai kelas 5 itu kan mulai banyak tugasnya. Terus saya kayak seneng gitu buat nunda-nunda, kayak H-1, H- malamnya gitu buat ngerjain, karena ada rasa apa ya, gimana saya jelasinnya ya, kayak toh saya juga ini kok bisa ngerjain kok walaupun mepet-mepet. Cuman itu ngebuat pola pikir yang buruk juga buat saya, terutama buat apa ya, memanage waktu dengan baik gitu. Saya tuh nggak bisa, permasalahan saya emang di waktu. Saya sering telat, saya sering menunda-nunda pekerjaan. Oke itu saya paling nggak bertanggung jawab di waktu jadinya. Kayak ya kebawanya sampai sekarang sih, kayak misalnya saya ketemuan sama orang atau dikasih tugas sama orang buat ngerjain apa atau ketemu di mana, saya telat gitu ngumpulin tugasnya atau ketemuannya. Terus itu ngebuat kayak ada turun rasa tidak percaya, turun rasa percayanya gitu ke saya gitu loh. Jadi kayak orang-orang mulai nggak percaya gitu sama saya gitu karena masalah telat ini gitu. Oke, tapi Angel menyadari bahwa kebiasaan terlambat menunda tugas itu terjadi gitu. Menyadari, sadar, tapi kayak apa sih orang zaman sekarang bilangnya prokrastinasi ya, kayak kebiasaan untuk menunda-nunda gitu. Dan itu saya alami gitu. Tapi saya sudah sepuh, saya dari SD saya udah ngalamin gitu, saya udah melakukan. Tidak ada perubahannya. Betul. Oke. Nah, jadi kayak ya sadar sebenarnya, oh apa namanya, saya ngalamin ini nih. Cuma saya baru tahu aja bahasanya prokrastinasi gitu. Oke. Iya. Oke, Angelo. Tadi Angelo sudah menjelaskan
bagaimana kebiasaan menunda tugas itu terjadi, karena memang sudah habit dari SD ya, Betul. sampai terjadi nggak ketemuan orang pun Angelo terlambat. Sehingga untung pada sesi counseling hari ini Angelo tidak terlambat ya, Angelo hebat. Puji Angelo Tuhan. on time. On time. Time. Oke, sekarang kita akan menggunakan teknik skilling question ya Angelo di awal. Ya. Sekarang saya akan memberikan Angelo pertanyaan, silakan Angelo menjawab. Dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu berarti kamu tidak mengatur tugas dengan baik sama sekali, dan 10 berarti kamu sudah sangat teratur dan tidak pernah menunda tugas. Kamu menilai dirimu tuh ada di angka berapa ini? Ini berarti untuk saat ini ya. Saat ini The present. 6. 6. Oke, 6 itu kalau 5 kan berarti tengah-tengah. Kalau 6 Iya. itu pasti kategori atas. Berarti sebenarnya Angelo tuh sudah merubah sedikit-sedikit ya. Ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya. Cuman mungkin belum terrealisasi dengan sepenuhnya. Betul. Oke. Apa yang membuat kamu tuh memberi nilai seperti itu sekarang? Karena semakin dewasa gitu, semakin di kuliah, terus juga di teknik ini kan banyak tugas-tugasnya ya, sehingga makin lama makin numpuk gitu. Terus sebenarnya mulai ada kesadaran kayaknya harus ngerjain deh, tapi tetap aja nunda-nunda dulu, nge-scroll IG dulu, TikTok dulu, lalu juga kayak ujung-ujungnya telat-telatan juga ngumpulin ya gitu. Jadi ya gitu deh. Oke. Jadi kamu menyadari banget ya kalau kamu tuh suka nunda tugas, tapi kamu gimana ya, kamu juga mau merubah juga susah. Betul. Sehingga ya udah, kamu menyadari tapi kamu tetap berada di lubang yang sama, kamu Iya. tetap melakukan itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bayangkan jika malam ini ada keajaiban yang Angelo ya. Itu masih sore. Untuk mahasiswa. Jadi masih bisa malam ini. Oke, boleh kita fokus dulu. Weh, siap. Oke. Dan semua kebiasaan menunda kamu tuh hilang. Apa yang akan berbeda saat kamu bangun besok paginya? Yang berubah ya. Kebiasaan menunda kamu tuh hilang, kayak kamu tuh jadi anak yang paling rajin gitu. Kamu udah nggak nunda tugas lagi, kamu udah tugas langsung dikerjain, langsung dikumpulin. Wah, kalau saya bayangkan sih saya langsung pulang dari konseling ini terus saya langsung kerjain tugas Langsung nih. kerja. Iya. Nah, apa yang berbeda saat kamu bangun besok paginya? Mungkin saya langsung lari pagi. Oh, lari pagi. Langsung lari. ya? Iya. Langsung. Iya, karena saya kan suka olahraga ya. Suka olahraga, motivasi olahraga langsung naik. Betul. Saya langsung Karena loncat. tugas kamu langsung kamu kerjakan. Betul, saya langsung wah nggak bisa nih ada tugas, saya langsung kerjain. Langsung kerjain, langsung olahraga. Betul. Oke. Kalau gitu, apa hal pertama yang akan kamu sadari setelah kebiasaan menunda itu hilang? Apa yang kamu sadari nih? Apa yang sadari terus kayak apa nih yang berbeda juga gitu loh? Dari kamu yang menunda tugas, terus kamu kayak nggak nunda tugas lagi, apa gitu? Ternyata menjadi disiplin itu menyenangkan. Menyenangkan, betul Angelo. Seperti yang kamu bilang, menjadi disiplin menyenangkan. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini terjadi dengan tingkah kita sendiri, perilaku kita sendiri. Kita menunda tugas sehingga kita keteteran sendiri. Dan ketika kamu membayangkan kamu bangun pagi dan tugas itu hilang, kebiasaan itu hilang, kamu merasakan kan dampak positifnya. Seperti itu Angelo. Jadi kayak kamu bisa mencoba perlahan-lahan, kamu bisa membayangkan jika besok kebiasaan kamu itu hilang ya Angelo. Ya siap. Oke. Kalau tadi kan kita sudah bahas dari di sekolah, di kampus. Nah, kalau di rumah kamu gimana Angelo? Kalau di rumah ya sama sih, suka nunda-nunda pekerjaan juga ya. Seperti apa? Pekerjaan seperti apa? Ngecor. Oke. Nah, saya kan namanya juga anak ya, pasti emang ada kayak ya sebenarnya ada harus memiliki rasa ingin membantu lah untuk merawat rumah gitu, karena kan itu ditinggal dibersamakan. Walaupun emang masih kewajiban orang tua, cuma nggak ada salahnya, bahkan baik untuk seorang anak buat bantu bersih-bersih, buat bantu ngurus rumah gitu, yang selevel kita gitu, saraf kita. Misalnya kita bisa bantunya bersih-bersih, sapu-sapu atau ngepel gitu, atau nyuci piring. Nah itu saya belum tumbuh di situ tuh kesadarannya. Kadang masih saya suka tunda-tunda gitu. Kadang dibilang, "Dek, cuciin piring ya nanti."
terus sama kasih makan anjing. Iya mah nge-scroll IG, mama udah bolak-balik tuh, udah kelar tuh, udah nyuci piring, udah anjing udah makan kok, terus jadi aduh kok jadi nggak enak gitu. Kamu jadi kayak ada perasaan gak enak juga lah. Iya, Kayak, ada lah. aduh kok dikerjain Iya, jadinya. aduh kok jadi nggak enak nih. Oke, nyata itu juga berdampak di rumah ya Angel. Betul, betul. Oke, baik. Oke, mungkin kita menentukan tujuan positif yang kamu dapatkan ketika kebiasaan kamu hilang. Nah, kalau Angel membayangkan tadi kamu bangun pagi kebiasaan nunda itu hilang. Nah, kamu bisa coba kamu ungkapkan ketika kamu misalnya kebiasaan itu hilang, terus kamu jadi anak disiplin, kamu tidak pernah terlambat. Nah, apa tujuan apa dampak positif yang kamu dapatkan itu? Kalau gimana? Dampak positif yang kamu dapatkan ketika kamu udah mulai tidak menunda tugas lagi, mengerjakan tugas dengan rajin gitu. Dampak positifnya tentu hidup saya kan lebih teratur ya. Kayak apa namanya? Mungkin nggak ada mismanagerial tugas gitu, misalnya kayak ini deadline buat besok, ini deadline buat lusa, saya udah ngerjain dari minggu lalu. Jadi Hamin satu saya tinggal ngeliat sepintas tugasnya, oh udah bener, tinggal kumpul submit gitu kan. Lalu juga mungkin akan lebih dipercaya oleh orang lain, teman, saudara, keluarga gitu, buat Angelo ini orangnya responsible terhadap waktu gitu. Jadi kayak oh dia bisa diandelin kok buat ini, jadi kayak tumbuh rasa saling percaya sih yang saya ini. Oke. Nah, tadi kan Angel sudah mengeluarkan dampak-dampak positif. Nah, tanpa Angel sadari, Angel juga sudah menemukan tujuannya dari dampak itu. Angel sudah bisa merasakan apa yang terjadi ketika Angel merubah kebiasaan itu. Mulai tadi kamu bilang apa? Iya apa? Jadi apa? Jadi nggak Ya, mismanagerial. terus mulai percaya, teman-teman mulai percaya, tidak. Oke. Sekarang kita bertanya lagi Angel ya. Ya. Oke, setelah kita bicara hari ini nih, dan kamu mulai memikirkan cara-cara baru untuk mengatasi menunda seperti yang kita sudah bahas tadi, dari skala 0 sampai 10, sekarang kamu menilai dirimu tuh ada di angka berapa ya dulu? 7. Wah, tadi di awal skala kamu 6, terus kita ngobrol akhirnya 7, meningkat 1 ya Angel ya. Betul. Itu menurut saya itu progres yang luar biasa loh. Baru satu sesi konseling kamu sudah ada progres naik 1. Jelas. Apa yang membuat nilai kamu tuh meningkat gitu? Apa langkah kecil yang akan kamu ambil supaya mungkin minggu depan, sesi konseling minggu depan itu bisa naik lagi, lebih tinggi gitu? Gimana cara langkah kecil itu gimana? Apa yang membuat kamu juga dituju gitu? Habis ini saya langsung pulang sih. Langsung pulang. Langsung rapi-rapi, Rapi-rapi. bersih. Ya lalu juga ya ngurus-ngurus pekerjaan sekolah juga lah, kuliah gitu. Yang deadline-nya masih jauh kamu kerjain. Itu dia yang masih tahun depan saya kerjain. Masih tahun depan masih kerjain lama ya. Iya lama. Pekerjaan rumah ya? Pekerjaan rumah ya saya kerjain. Langsung kerjain Angel. kerjain. Mantap Angel. Itu langkah kecil, kamu sudah sadari, kamu sudah menentukan tujuan positif juga. Mantap Angel. Sekarang kayak sebentar Angel. Iya santai aja santai. Oke. Tadi kan skala Angel sudah naik tuh dari 6 ke 7, terus kita sudah menentukan tujuan positif, terus Angel sudah menjadi dampak positif. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi konseling kita, sudah sampai di Baru mulai nih. penghujung. Oh. Sudah lumayan lama ya, Iya, udah 30 menit. Benar. 19 menit. 30 30 ya. 30. ceritanya. Iya siap. Jadi kita sudah sampai di sesi penghujung konseling kita pada hari ini, Angelo. Oke. Siap. Oke. Mungkin saya akan merangkum dulu ya dari sesi konseling kita pada hari ini. Tadi Angelo sudah di awal sudah menceritakan tentang bahwa Angelo itu sering terlambat, Angelo
dan itu terbentuk dari mungkin dari kebiasaan orang tua juga yang mengantar Angelo sekolah tuh mepet, sehingga Angelo datang sekolah terlambat dan Angelo mewajarkan keterlambatan itu. Terus Angelo juga menceritakan bahwa Angelo sering menunda tugas, bahkan dari SD sampai kuliah pun Angelo menunda tugas, bukannya di sekolah, di rumah juga Angelo. Betul kan? Tidak nanggung-nanggung. Tiga nanggung-nanggung. Terus tadi skala di akhir 7, dan kamu sudah menyadari dampak-dampak positif juga yang kamu alami jika kamu menghilangkan kebiasaan itu ya. Orang mulai percaya sama kamu ya kan. Betul. Terus kamu sudah menentukan tujuan positif, tujuannya itu dari dampak-dampak positif yang sudah kamu tentukan. Betul. Oke, itu rangkuman dari saya sebagai konselor. Mungkin apakah dari Angelo sendiri ada kesan dan pesan pada sesi konseling kita pada hari ini? Kesannya menyenangkan, karena saya bisa merasa bebas untuk bercerita, nggak bercanda juga. Ya seru lah pokoknya. Seru ya. Oke, terima kasih Angelo. Ya, kesannya tetap pertahankan situasi sersan kalau kata generasi milenial, sersan, serius tapi santai. Serius tapi santai. Betul. Oke, terima kasih Angelo. Sekarang kesan pesan saya ya. Perlu Ya. nggak? Mungkin Perlu. Oke. Kesannya Angelo sangat aktif pada sesi konseling kita hari ini, sangat terbuka, sangat ya terbuka lah pokoknya. Terus pesannya semoga di sesi konseling kita minggu depan skalanya bisa naik. yes, Semoga Angelo bisa 7,1 lah. 7,1 ya. 0,1. 0,1. Oke, itu progresnya bagus. Progress is a progress. Progresnya bagus Ya. Angelo. Semoga kamu bisa melakukan langkah-langkah kecil yang kamu bisa sebutkan tadi Siap. mulai hari ini. Siap. Oke. Siap. Habis ini ada kegiatan lagi, apalagi Angelo pokoknya harus on time. Hari ini jam tidur siang habis ini. Jam tidur siang. Ini udah sore. Udah sore ya? Udah sore, udah mau maghrib. Jam tidur sore berarti. Jam tidur sore. Oke, baik Angelo. Oke. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Angelo ya. Minggu depan pada jam dan tempat yang sama. Apakah Angelo bisa? Iya, bisa. Bisa. Ingat harus apa? On time. On time, betul. Oke, sebelum kita menutup, mungkin alangkah baiknya kita berdoa, tutup dengan doa. Tadi kan Angelo sudah pimpin, sekarang saya yang mimpin. Siap. Oke, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan sesi konseling yang kedua, yaitu mengeksplorasi masalah dan menentukan tujuan positif dari permasalahan Angelo. Kiranya kau berkati, semoga konseling saya Angelo bisa menemukan tujuan positif supaya dia bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, supaya bisa dapat diterima oleh masyarakat juga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapak Putra dan Roh Kudus. terima kasih Angelo. Untuk minggu depan mungkin saya akan menanyakan lagi apa langkah-langkah kecil yang sudah kamu lakukan selama seminggu ini ya. Siap, siap. Mungkin Angelo bisa tulis di sticky note kecil apa langkah-langkah yang udah Angelo lakukan nih, kayak misalnya kamu ada les, datang les on time, terus Siap, siap. kasih makan anjing, Siap. udah langsung. Nanti saya bikin codingan yang ada Codingannya, gitu. betul, Aman teknik banget, banget tuh. aman banget, aman banget. Oke, aman banget. terima kasih Angelo. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Angelo. Siap, ya. siap, siap, siap. Terima Oke, oke. kasih. Siap. Mantap.